Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Pak Dioloi Tanda Papunita dunia kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabah Jumat yang mulia, yang berberkah, di masjid yang berberkah pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk hadir dan mengisi hati kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para marsikan seseta bahwa sepekan engkau undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat sebagai penghulu hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa seorang hamba ketika berdoa pada hari Jumat. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinar maulid teman hadir, kabar khusus kepada seluruh orang tua semua. Mari Senin ini, dan kita sudah paham bersama bahwa Jumat hari ini kita berada pada Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah, tahun baru Islam. Artinya kita berada dan memulai kehidupan baru kita, yaitu tahun baru Islam, berada pada bulan Muharram. Tentunya seorang muslim mengetahui bahwa tahun baru Islam dimulai pada bulan Muharram. Mereka mulai tahun Hijriah tanah sabab Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ada 12 bulan Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai bulan perhitungan kalender Hijriah. Sama juga dengan perhitungan tahun Masehi atau tahun Miladiyah, dimulai dengan Januari, Februari sampai dengan Desember. Ini yang saya sana umat muslim harus mengetahui tahun-tahun dan tanggal Hijriah itu, karena tahun Hijriah ini suatu peristiwa terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tania bulan Zulqa'dah dari pemulai perhitungan Hijriah. Tania Ramadan, bukan Zulhijjah, bukan Syawal, tetapi Rasulullah bersepakati dan para sahabatnya pada masa pemerintahannya dimulai dengan Muharram. Apa yang terjadi pada bulan Muharram sehingga teman hadir adalah banyak peristiwa-peristiwa sejarah Nabi dan Rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan atau memperkuat keyakinan mereka dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa bersejarah ketika Nabi Musa dikejar dengan bala tentaranya Fir'aun, sehingga di bulan Muharram itu dibebaskanlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa umatnya. Siapa dengan umat Nabi Nuh alaihissalam. Riasan Nabi Nuh tahu jangan. Riasan dulu Al-Jud membuat perahu mengilopi Nabi Nuh alaihissalam di atas bukit Al-Jud, sehingga banyak binatang, banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala engkamani ulo-uloe. Dan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu Nabi Nuh alaihissalam di kalangan umatnya dia sing terujang. Maka nangka saya Nabi membuat perahu di atas bukit Al-Jud, di atas ketinggian bukit, gunung yang tinggi, jauh dari laut, jauh dari pikiran-pikiran manusia. Oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala karena bertahun-tahun tidak ada yang mengimani perintah kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, sehingga berikanlah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala umat Nabi Nuh alaihissalam dengan menenggelamkan bumi. Ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu bencana umat Nabi Nuh alaihissalam ketika sebagian oleh umat Nabi Nuh alaihissalam beriman dan mengimani kerasulan Nabi Nuh alaihissalam, engkamani turmenre berpasang-pasangan umat Nabi Nuh yang beriman kepada ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Kan men ulo-uloe kan menre umat Nabi Nuh ia mata pe dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam, sehingga bumi digoncangkan, diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampailah perahu itu dan semua umat yang merasa beriman kepada ajaran Nabi Nuh menerima itu berpasang-pasangan umat Nabi Nuh alaihissalam, sehingga terdamparlah perahu Nabi Nuh itu dengan beberapa umatnya, sehingga satu tradisi dari kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam, nasabah perbekalan yang sudah dibawa umatnya Nabi Nuh alaihissalam kehabisan, maka buatlah semacam bubur dengan adonan-adonan yang dari buah-buahan, sehingga engkau tradisi tadi mampu ikutan bahwa keberkahan Nabi Nuh alaihissalam dengan berkah kejadian peristiwa terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Piring itu diibaratkan sebagai perahunya Nabi Nuh. Makanan yang dibawa oleh umatnya Nabi Nuh itu adalah bubur dicampur dengan buah-buahan. Itu adalah merupakan keberkahan dan kita lihatkan dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam yang membuat kita menjadi keimanan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan tidak terjadi di kalangan Nabi Nuh alaihissalam, maka kita tidak akan melakukan semacam pecah surah, karena itu adalah hal terjadi pada bulan Muharram ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sandar perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, namanya terjadi di kalangan umat Islam yang merasa meyakini tradisi ini, bahwa marilah kita melakukan tradisi dan berniat untuk menyelamatkan diri kita bencana dan bala dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala pada tradisi yang terjadi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga teman-teman kembali hadir, mari kita memahami bahwa mitos yang terjadi di kalangan umat Islam bahwa Muharram itu adalah hari nakas. Orang tua dulu kita dalam mencerita masalah nakas. Nakas itu bahasa Arab. Nakas itu kurang. Jadi teman-teman tadi orang maksudnya pimali. Karena orang tua kita dulu teman-teman tadi orang rumah. Dia sebuah maksudnya pilmani. Pilmani itu dalam bahasa Arab gaul kurang lalu. Satu pekerjaan yang terjadi pada masa lampau itu fi'il madi dalam bahasa Arab.
sehingga maka dia teman-teman ajak mempegawi pimali. Sebenarnya itu adalah suatu kejadian pura terjadi, pura kejadian riolo, sehingga maka dia teman-teman tapi mali, padahal itu fi'il madi bahasa Arab. Dan mari kita meyakini bahwa di bulan Muharram itu adalah satu peristiwa yang semua nabi dan rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang terjadi pada Nabi Nuh, kejadian yang terjadi pada Nabi Musa, kejadian yang terjadi pada Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah penting yang dapat kita ambil sebagai pelajaran bahwa penanggalan Muharram sebagai awal tahun Hijriah, mari kita ambil hikmahnya bahwa setahun ini sudah melewati umur kita, sudah berjalan umur kita. Setahun yang lalu, marilah kita introspeksi diri. Mari kita bermuhasabah, merenung diri bahwa selama setahun yang lalu, apakah kurang ibadah kita? Apakah kurang sedekah kita? Apakah kurang bacaan Al-Quran kita? Maka pada hari ini mari kita tekankan bahwa 11 tahun ke depan, mari kita tingkatkan niat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari nafas keluar kita, nafas pertama mesue sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan dinilai dan dihitung perhitungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka setiap gerak langkah kita, nafas keluar masuk, maka akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di bulan Muharram ini mari kita tingkatkan umur kita berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muharram mengajarkan kepada kita, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita berpikiran bahwa semua pekerjaan dinilai dengan materi. Boleh jadi jamaah lino nyekia Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan rezeki kita di tempat lain. Boleh kita beribadah, berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala setiap pekerjaan, tetapi Allah Maha melihat bahwa rezekimu ada di tempat lain. Artinya apa? Bahwa setiap kita beribadah dan setiap kita bekerja, niatkan karena ikhlas Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan membalas niat baik kita untuk dunia dan keselamatan kita di akhirat. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita ini nama barangkali Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah umur kita ke depannya akan diberi pahala Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang banyak dan rezeki yang murah. Dan insyaallah mudah-mudahan di Muharram ini menjadi momentum buat kita untuk bermuhasabah diri, memperbaiki niat kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang jiwa dan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita diterima di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.